Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang data scientist. Manfaat yang akan diperoleh ketika kita menjadi seorang data scientist, yang pertama adalah tentunya dapat dipakai untuk memecahkan permasalahan kompleks yang dihadapi dalam dunia industri dengan lebih cepat, lebih akurat, lebih efisien. Yang kedua, seperti kita pahami bahwa Indonesia sangat memerlukan data science untuk memecahkan berbagai tantangan besar dan untuk membuat suatu lompatan ke depan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga adalah industri distribusi untuk negara seluas dan semajemuk Indonesia dalam tatanan geografisnya tidak bisa efisien dan efektif jikalau pengambilan keputusan-keputusan operasional maupun keputusan strategisnya tidak berdasarkan data, serta analisisnya tidak dalam skala big data. Pada abad ke-21 ini, data sudah terbuat atau terkumpul dari berbagai sumber. Pembuat data bisa jadi kita sendiri melalui berbagai media sosial, YouTube, Instagram, Facebook, atau dapat juga berupa data bisnis dari organisasi. Misalnya data transaksi online, kemudian supermarket, data perbankan, riwayat rumah sakit, kemudian instansi pemerintah, data di sekolah, data di pabrik, dan masih banyak lagi lainnya. Jadi apa itu data science? Data science ini mulai didengungkan ke tahun 80-an dan 90-an. Namun baru benar-benar terpublikasi pada tahun 2009 atau 2011. Salah satu perintisnya adalah Andrew Gelman. Secara sederhana, dapatlah dikatakan bahwa data science terjadi ketika kita bekerja dengan data untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Saya ulangi bahwa data science terjadi ketika kita bekerja dengan data dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Tujuan akhir dari seorang data scientist atau data science adalah untuk menemukan insight dari data, menemukan sesuatu yang kita peroleh dari data. Seorang data scientist dapat dipandang sebagai proses untuk mendestilasi atau mengekstraksi atau menggali insight dari data. Apa saja proses yang dikerjakan oleh seorang data scientist? Dimulai dengan mendefinisikan masalah. Jadi seorang data scientist harus mengkomunikasikan informasi atau masalah apa yang ingin coba diselesaikan. Sehingga pendefinisian masalah ini mempunyai hubungan erat dengan penggunaan atau pengumpulan data apa yang akan digunakan. Untuk selanjutnya dieksplorasi dan disiapkan, kemudian dianalisis data, dan insight itu didapatkan dari data tersebut untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi perusahaan. Organisasi-organisasi bisnis besar seperti misalkan e-commerce, Tokopedia, Lazada, kemudian bank, transportasi, dan pariwisata, itu bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Di bidang e-commerce, Lazada akan memberikan rekomendasi produk-produk kepada para konsumennya. Kemudian di bidang perbankan, bank akan mampu untuk menentukan kelayakan para calon nasabah dalam melakukan pengajuan hutang misalnya. Atau di dunia transportasi, seseorang akan memutuskan untuk pergian ke suatu tempat dan mengetahui informasi dari kemacetan dan lain sebagainya. Secara lebih detail,
kita akan coba pelajari tahapan-tahapan yang dilalui oleh seorang data scientist. Yang pertama tadi adalah tahap definisi masalah. Data scientist akan mendapatkan kebutuhan organisasi yang harus dicarikan jawaban atau solusi dari data yang ada. Contoh pendefinisian masalah adalah menurunkan biaya produksi atau membuat pelanggan belanja lebih sering. Data diperoleh dari berbagai media. Misalkan pelanggan ingin belanja lebih sering, bagaimana cara seorang data scientist menggunakan e-commerce, Lazada, bagaimana penata letakkan produk yang ada di Lazada sehingga produk tersebut akan direkomendasikan bagi para konsumennya. Data yang dihasilkan insight tadi berguna bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas perusahaan itu sendiri. Setelah pendefinisian masalah, seorang data scientist akan mengumpulkan data. Berdasarkan insight yang akan digali, data scientist tentu saja perlu merumuskan data apa saja yang dibutuhkan. Data itu bisa jadi sudah tersedia secara lengkap atau juga baru sebagian, sehingga data scientist harus melengkapi data tersebut. Setelah proses pengumpulan data, tahapan selanjutnya atau yang ketiga adalah tahap eksplorasi atau penyiapan data. Setelah data terkumpul, seluruh komponen data perlu dipelajari dengan sama. Misalkan jika data berbentuk sebuah tabel, maka makna dan nilai tiap kolom harus dipahami. Atau misalkan data yang didapatkan tidak tertampilkan secara lengkap, maka seorang data scientist harus melakukan tindakan bagaimana membersihkan data tersebut. Tahapan yang keempat adalah tahapan analisis data. Jika data yang disiapkan sudah bagus, tahap ini dapat dilakukan dengan relatif lebih mudah. Asalkan data scientist sudah mengetahui teknik atau algoritma dan juga teknologi dan tools yang akan digunakan. Berdasarkan insight yang akan digali, di sini dipilih teknik atau algoritma yang sesuai. Misalkan algoritma clustering, asosiasi, dan lain sebagainya. Dan tahapan yang terakhir, tahapan yang kelima adalah storytelling, yaitu seorang data scientist harus mampu untuk mengkomunikasikan proses dan hasil temuan analisis data dengan cara yang sistematis, menarik, tidak ambigu, dan mudah dipahami oleh orang-orang, terus saja orang-orang yang berkepentingan. Insight yang ditemukan akan menjadi dasar pengambilan keputusan yang nantinya akan berkeluas. Karena itu, pihak yang berkepentingan harus cepat diyakinkan tentang kebenaran temuan itu sendiri. Untuk menjadi seorang data scientist, ada keahlian-keahlian yang harus dimiliki. Secara garis besar, ada 4 keahlian yang harus dimiliki oleh seorang data scientist. Yang pertama adalah pemahaman tentang domain spesifik. Kemudian penguasaan tentang matematika, statistika. Yang ketiga adalah teknologi, bahasa pemrograman, basis data. Dan yang keempat adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan atau memvisualisasikan insight yang ditemukan dari data yang ada. Yang pertama adalah keahlian pada domain spesifik. Dalam 21 ini, nyaris tidak ada bidang yang tidak membutuhkan data. Masing-masing organisasi bergerak di bidang tertentu, misalkan manufaktur, retail, transportasi, pariwisata, kesehatan, dan pendidikan. Mereka semuanya menggunakan data. Sebagai contoh, jika seorang yang ingin menjadi data scientist bagi perusahaan e-commerce, maka kemampuan atau keahlian domain spesifik tentang perusahaan e-commerce harus dimiliki. Contohnya adalah pemahaman tentang manajemen pelanggan,
kemudian pemahaman tentang manajemen atau pemasaran digital, gaya netizen, media sosial, web analitik, dan lain sebagainya. Keahlian selanjutnya adalah seorang data scientist harus memahami matematik dan statistik. Pada saat mempelajari dan mengeksplorasi data scientist seringkali menggunakan statistika untuk memahami data. Jika kemudian dia mendapati ada data yang salah atau tidak konsisten, maka seorang data scientist juga perlu menangani hal ini. Misalkan pada proses pembersihan data. Karena seringkali data yang kita peroleh masih kotor sehingga harus adanya proses pembersihan data menggunakan beberapa tools statistik. Keahlian selanjutnya adalah seorang data scientist harus memahami teknologi pemrograman dan basis data. Seorang data scientist mampu mengambil dan memanipulasi data yang tersimpan di basis data. Maka seorang data scientist harus menguasai konsep basis data dan teknologi basis data dan menyimpan data yang akan dianalisisnya sesuai dengan kebutuhan. Seperti kita ketahui, ada berbagai macam teknologi dan tools analisis data, seperti data miner, kemudian Python, kemudian Oracle, Google Cloud, dan lain sebagainya. Keahlian yang lain adalah seorang data scientist harus mampu mengkomunikasikan, memvisualisasikan hasil insight yang ditemukan. Sebagaimana dipaparkan pada data science, setelah menemukan data science atau menemukan insight di data, maka seorang data scientist harus mampu untuk mengkomunikasikannya, baik itu secara tulis maupun tatap muka, dengan cara yang efektif, menggunakan berbagai bentuk visual yang menarik gaya storytelling. Ini adalah contoh tools untuk membuat suatu visualisasi. Ini menjalankan tahap-tahap analisis data yang sering kali penuh tantangan dan harus berkoordinasi dengan berbagai pihak. Seorang data scientist perlu memiliki passion, cintaan terhadap sesuatu yang dikerjakan, rasa ingin tahu yang tinggi terhadap data, mempunyai hacker mindset, problem solver, kemudian mampu berpikir secara strategis, proaktif, kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.